Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam jumpa lagi dalam resensi buku pagi hari ini. Ya, ini buku ketiga tentang perbankan ya, terutama mengkaji tentang kaitannya dengan riba atau halal bunga bank tersebut. Ya, ini buku ditulis oleh Muhammad Syed Tantowi ya, untuk melengkapi kajian perbankan mulai yang pertama ini yang ketiga. Ya, ini saya bacakan dulu kenapa ini penting kita kaji. Buku diterbitkan oleh Kaira Publishing ya, yang ditulis oleh Muhammad Syed Tantowi. Kita baca dulu daftar isinya ya, yaitu syariat Islam, spesifikasi dan sumbernya. Yang kedua, hajat manusia terhadap transaksi. Yang ketiga, hakikat riba. Yang keempat, pinjaman dan piutang, deposito dan investasi. Yang kelima, kemunculan perbankan, fungsi dan aktivitasnya, tinjauan hukum syariah terhadap transaksi perbankan, dan antara bunga dan riba. Ya, bagi yang ingin membaca lebih lengkap bisa menghubungi saya. Nah, kami dari berbagai referensi dan beberapa buku yang telah kami tayangkan, memang buku ini juga memberikan penjelasan tentang haramnya riba, tetapi bukan berarti otomatis pada bunga. Jadi definisi yang berbeda antara riba dan bunga. Kalau riba itu adalah yang mempunyai unsur penindasan, unsur menghancurkan, unsur mengalahkan aktivitas bisnis dari mitra bisnisnya. Nah, ini saya bacakan tentang keharaman riba. Yang pertama, riba menuntut pengembalian harta manusia tanpa ada imbalan. Sementara harta manusia itu mempunyai kehormatan seperti kehormatan darah. Yang kedua, riba juga menghalangi manusia bekerja mencari penghasilan, sebab para komersial itu andaikan mereka dapat memperoleh harta lebih tanpa melalui transaksi riba, niscaya akan meninggalkan usaha resmi. Ya, seperti perniagaan dan perindustrian. Sebagaimana diketahui bahwa kemasyarakatan manusia tidak akan tegak melainkan dengan perniagaan, perindustrian, dan pembangunan. Jadi kalau lewat itu ya boleh, tapi kalau untuk menghalangi usaha itu menjadi riba. Riba memutuskan perbuatan baik, tenggang rasa, dan bersifat baik sesama manusia. Hanya riba dapat dipastikan sangat buruk, ya, baik ditinjau dari sosial, ekonomi maupun moral. Itu tinjauan riba. Sehingga kalau bunga tidak bersifat yang dikatakan tersebut di atas, ya berarti bunga itu hubungan muamalat. Muamalat itu dasarnya adalah boleh. Nah, ini ya, maka ada tanda tanya di dalam judul itu, bisa halal bisa haram tentang riba itu. Ada penindasan, ada satu dikalahkan, satu dimenangkan, tidak merupakan bentuk kerjasama, itu bisa menjadi riba. Jadi bunga itu instrumen. Nah, instrumen itu bisa menjadi baik, menjadi boleh, menjadi jelek, menjadi tidak boleh. Ya, itu memang agak ribet seperti yang buku kemarin. Ya, tidak mesti halal juga tidak mesti haram. Artinya ya ketergantungan dari dampak yang dihasilkan dari hubungan dua belah pihak. Yang satu merasa tertindas, yang satu merasa mendapatkan keuntungan yang berlebih. Nah, itulah baru muncul hukum pengharaman hubungan bisnis. Berarti riba itu adalah bentuk salah satu melakukan penindasan, salah satu merasa tertindas, itu yang disebut dengan riba. Kalau bunga itu sama-sama maslahah, ya menjadi tidak haram. Dalam buku ini disebutkan demikian. Ya,
Kemudian kenapa menjadi bunga itu bisa haram bisa tidak? Karena bunga bank itu kalau memang hubungan perwakilan pengelolaan harta itu menjadi halal ya. Jika seseorang katakanlah mempunyai harta yang banyak kemudian tidak bisa mengolahnya, maka dititipkan pada bank ya. Salam nggih. Ya, nggih. Oke, kedap nggih. Ya, maka hukumnya menjadi halal karena namanya perwakilan. Ya, pemilik harta menyerahkan kepada bank, bank menjadi wakil mengelola hartanya. Kemudian pemilik harta tersebut mendapatkan bunga. Meskipun diberi nama bunga, tapi karena akadnya mewakilkan pengelolaan harta kepada bank, bank memberikan keuntungan berupa bunga, nah itu menjadi halal karena kedua belah pihak menyerahkan hak dan kewajibannya, kemudian yang diserai hak memberikan keuntungan kepada pemilik harta tersebut, maka menghalalkan kedua belah pihak, yang satu halal mengelola hartanya dan yang satu halal menerima bagi hasilnya, meskipun di situ diberi nama bunga, tapi substansinya adalah bagi hasil. Maka ini saya bacakan juga lembaga fatwa Mesir, Darul Iftah Al Masriyah, ya, lembaga fatwa di Mesir pernah mengeluarkan fatwa panjang lebar tanggal 6 September 1989 berkenan obligasi investasi beberapa transaksi yang serupa. Berkesimpulan bahwa transaksi ini hukumnya halal dan keuntungan yang diperoleh darinya juga halal. Selagi pemilik harta bermaksud agar bank menjadi wakilnya secara mutlak dan mengelola hartanya dan ia merelakan sepenuhnya terhadap harta yang dititipkan. Jadi artinya bank sebagai pengelola harta yang dititipkan oleh pemilik harta. Ya, meskipun diberi nama obligasi dan deposito kepada bank. Ya, di sini kami ingin menyebutkan bahwa pandangan para ahli fikih berkenan dengan masalah obligasi investasi. Nah, itulah yang disebut dengan kemarin disebut dengan kontroversi, dan sekarang kami bacakan bahwa nama tidak menjadi substansi. Yang menjadi substansi adalah bentuk transaksinya dan bentuk keuntungannya. Ya. Maka dari itu kita memang hati-hati melihat kenyataan, pendapat, dan segalanya itu dilihat dari sisi substansi. Nah, kemudian di dalam prakteknya memang segala sesuatu karena berkaitan dengan memberikan kepercayaan, maka pemberi pinjaman juga memberikan kepercayaan. Maka adanya yang disebut dengan agunan, ya. Nah, itu. Maka pengembalian sesuai dengan nilai uang. Nah, ini juga pernah kami sampaikan dalam resensi kemarin, karena nilai uang itu menurun, maka bunga itu juga disebut dengan penyesuaian nilai utang. Kalau ada orang yang hutang kemudian membayar bunga atau kita menabung mendapatkan bunga, itu adalah nilai dari uang tersebut menurun. Nah, seorang karib yang cukup terpercaya melaporkan kepada saya bahwa untuk membangun rumah tingkat pada tahun 80 yang terdiri dari 10 unit pada lahan seluas 300 meter persegi hanya menelan biaya kurang dari 70.000 pon. Sementara tahun 90 untuk 2 unit rumah saja lahan luasnya hampir sama dengan luas tanah sebelum justru menelan biaya 70.000 pon. Dengan kata lain,
daya beli 1 pon tahun 80 menyerupai daya beli 5 pon tahun 90. Artinya dalam tempo kurang dari 10 tahun, maka jumlah kenaikan inflasi mencapai 500%. Nah, ini kalau kasus terjadi inflasi, nah, maka nilai uang juga akan menurun. Kalau nilai uang akan menurun, maka ada tambahan nominal yang perlu diberikan. Nah, itulah beberapa alasan kenapa bunga bank itu sebagai cara untuk mengembalikan nilai mata uang yang semakin menurun dari tahun ke tahun. Maka ada deposito uang, ada tabungan uang, ada macam-macam uang, sehingga diberi tambahan dengan bunga bank dan lain sebagainya. Nah, itulah beberapa alasan ya bunga bank itu menjadi halal. Tapi juga bunga bank itu menjadi haram kalau terjadi yang katakanlah terjadi penindasan dan penganiayaan. Tapi biasanya kalau penabung kepada bank tidak ada penabung menganiaya perbankan. Tetapi kalau bank kepada nasabah biasanya terjadi, walaupun di pemberitaan juga tidak ada. Nah, itulah yang hal-hal yang perlu kita ketahui. Untuk mengetahui hal tersebut memang kita harus mengkaji tentang bagaimana substansi perbankan, kemudian mekanisme perbankan, dan akad-akad perbankan. Demikian, Nasrul Minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.